Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Jumpa lagi di channel Hutan Bonsai. Kali ini saya berada di tempatnya Mas Kiki yang terkenal dengan serutnya, pendongkel luar biasa. Buktinya ini dapat super jumbo ya. Jumbonya masih kalah dengan super jumbo ini. Dan ini langsung ada orangnya. Saya mau tanya-tanya sekitar bagaimana caranya mendongkel yang baik, karena banyak pendongkel yang seringnya itu akarnya pada luka. Nah, tapi kalau Mas Kiki saya lihat sudah sangat baik sekali, tidak luka, tidak apa ya. Berarti memang sudah sangat profesional lah. Setelah kita nanti tanya-tanya soal caranya bagaimana mendongkel, dan kalau dapat bocorannya di mana tempatnya yang masih ada, dan yang tak kalah penting itu cara menghidupkannya kawan-kawan ya. Cara menghidupkannya, karena kalau serut itu terkenal memang kalau sudah hidup itu tahan banting, tahan cuaca, tapi kalau belum itu memang susah. Saya sendiri sepanjang sejarah saya menanam serut dongkelan itu hidup cuma satu kali, yang lainnya mati semua. Itu ada puluhan kali. Jadi saya kesini sudah tepat sekali. Saya sudah tanya sama sang ahlinya. Nanti kita tanya-tanya langsung. Selamat sore Mas Iki. Sore. Sore juga Mas Edo. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini dongkel kapan Mas Iki? Dongkel udah 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Ya. Udah ditanam sama 4 hari yang lalu berarti ya? Iya benar. Kalau tanam 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Nah, Kalau boleh bocorannya, ini dongkelnya di mana Mas Ki? ini daerah Pemalang. Daerah Malang. Daerah Pemalang Selatan. Daerah Malang Selatan. Kuasen. Kuasen ya, Daerah Kuasen. Kuasen ya, Bode lah, masuk daerah Bode. Kabupaten Bode. Kan kayak gini Mas Ki ya, banyak subscriber saya yang tanya cara dongkel serut itu yang baik itu gimana? Baik peralatannya atau caranya gimana biar tidak pada luka kayak gitu Mas Ki. Karena kan memang channel Hutan Bonsai ini memang khusus untuk pemula Mas Ki ya. Ya tidak kemungkinan juga yang senior-senior juga nonton. Cuman yang banyak itu sasaran kami memang pemula Mas Ki. Ya kalau cara dongkelnya itu tergantung apa ya, tanah juga di tempat tersebut. Oh, Kalau tanahnya keras, ya kan kadang-kadang kita dongkelkan karena tanahnya keras, tapi kita tidak lihat ketika tanah itu udah tipis dengan arahnya ke pohon tersebut, ya kan? Nah, sehingga kita buru-buru. Nah, di situ kita akan pakai tenaga yang kencang, akhirnya tembus. Nah, Kalau cara ideal Mas, cara ideal dari batang ya misalkan, itu ke sampingnya itu berapa senti itu kira-kira untuk tingkat keamanan kayak gitu? Nah, itu tergantung dari pohonnya seberapa besarnya. Begitu. Dan terus kita punya tujuan itu mengambil nyari akarnya untuk dibalik, apa kita ngambil atasnya aja gitu loh. Berarti kalau atasnya aja berarti cara dongkelnya itu kita bisa lihat, ya kan? Nyari akar yang gimana lebih bagus, ya kan situ kita potong. Cuma kalau tujuan kita yang pertama sekali untuk nyari akarnya, berarti ruang untuk dongkel ini untuk mengambil tanahnya ini harus ada luasnya agar supaya lebih enak. Ya kan kalau sempit kan susah. Oh, berarti kalau serut itu memang bisa dibalik ya Mas Kiki? Cara tanamnya bisa dibalik? Bisa. Tingkat kehidupannya Mas Kiki? Tingkat kehidupan dari yang dibalik dan yang wajar kayak gitu, yang biasa? Itu tergantung dari kualitas kulitnya juga atau serut tersebut. Begitu cara menghidupkan juga. Satu ya kan kalau macam contoh seperti ini ya kan. Nah, kalau macam seperti kayak gini itu susah untuk hidup. Susah menghidup. Yang kayak gini yang bukan susah untuk hidup, tapi susah untuk mengeluarkan tumbuhnya atau tunasnya. Nah, karena untuk pori-porinya kan jarang. Gitu ya kan, muncul lah gitu. Yang saya tahu kayak gini Bang ya, artinya kalau serut akar balik itu yang sering tumbuh itu daerah bawah Mas Iki ya? Iya betul. Itu cara untuk mengatasinya biar tumbuhnya di atas kayak gitu. Nah, kalau macam untuk tumbuh dari atas itu kemudian harusnya cukup. Tidak sama seperti kita tanam yang biasa, yang normal gitu. Kalau tanamnya akar balik, posisi tanahnya itu harus lebih banyak daripada yang normal.
contoh seperti ini. Nah, menurut saya sendiri, ya kan, yang ini juga minta ini kurang. Untuk medianya. Nah, medianya kurang. Contoh bagian tingginya, kurang lebih segini. Makin banyak media, makin bagus. Oh iya iya. Pecah. Berarti kalau medianya banyak, minimalisir untuk tumbuh di bawah. Ya belum tentu. Nah, itu karena apa? Kalau macam ketiga medianya sedikit, dia akan tumbuhnya dari bawah duluan. Nah, itu. Cuma kalau medianya ibaratnya maksimal ya kan, nah, contoh separuh dari pohonnya. Dari bawah nggak mungkin itu tumbuh. Nah iya, berarti kalau untuk meminimalisir tumbuh di bawah, berarti kita banyakin medianya biar menutup yang di bawah. Betul. Oh, kayak gitu kayak gitu kawan-kawan ya. Artinya kalau ingin serutnya tanam baliknya itu tumbuhnya di atas, untuk menurut Mas Kiki berarti media tanamnya yang banyak. Bila perlu separuh badan itu kita timbun dengan media taman kawan-kawan ya. Lah, untuk yang keduanya itu untuk media Mas Kiki ya. Bukannya untuk membandingkan ini ya maksudnya. Ini kan pengalaman saja ya, pengalaman orang per orang maksudnya. Betul, ya. Bukannya untuk membandingkan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang baik dan siapa yang tidak. Artinya ini pengalaman saja.